Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Yang pertama-tama dan paling utama, marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat keimanan sehingga saya bisa melakukan presentasi ujian tengah semester dalam bentuk PowerPoint dan video. Dan tak lupa pula kita kirimkan junjungan kita dan sholawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ia telah menggulung tikar-tikar kejayaan, kekafiran, dan membentangkan tikar-tikar keislamian seperti sekarang saat ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi presentasi ujian tengah semester atau mid semester mulai dari pekan kedua hingga pekan ke-7 yang diampu oleh dosen Akbar SPDI MSI. Adapun perkenalkan, nama saya Fadil Muflih Firdaus dengan NIM D0412111077 dari Departemen Teknik Elektro. Baiklah, jadi untuk pekan kedua materinya adalah konsep ketuhanan dalam Islam bagian pertama. Nah, siapakah Tuhan itu? Plotinus mengasumsikan bahwa di balik realita nyata dunia ini ada the one, atau yang maha satu, atau yang maha esa, yaitu Tuhan, yang merupakan sumber dari alam dan sumber dari segala yang benar. The first truth, al-haqqul awwal, yang benar, pertama. Filsafat tertinggi Al-Kindi dan Plotinus, yaitu yang menjadi sebab bagi segala yang benar. Sesuai paham di dalam Islam, Tuhan menurut Al-Kindi adalah pencipta. Alam, menurut Al-Kindi, bukan kekal di zaman lampau, qadim, tapi mempunyai permulaan. Oleh karena itu, Al-Kindi dalam hal ini lebih dekat pada falsafat Plotinus. Nah, Tuhan dalam sejarah pemikiran manusia. Tuhan dikonsepsikan dalam istilah yang berbeda-beda untuk setiap manusia. Ada agama langit, samawi, ada agama bumi, ardi, ada kepercayaan dan keyakinan tentang segala yang menguasai keadaan atau lingkungan. Konsep tentang Tuhan melahirkan aliran pemikiran filsafat seperti teisme, deisme, ateisme, dan agnosticisme atau keyakinan kita tidak akan dapat mengetahui Tuhan dan mustahil membuktikan Tuhan itu ada atau tidak ada. Perkembangan pemikiran agama di dunia barat yang kemudian lahir teori evolusionisme, yaitu proses kepercayaan dari tingkat yang sederhana kemudian berkembang menjadi yang sempurna. Konsep Tuhan menurut istilah dalam Al-Quran, ilah, Tuhan dalam bahasa Arab, objek yang diagungkan atau dipentingkan manusia, sehingga manusia rela dikuasainya. Bisa berarti benda baik abstrak, nafsu, maupun nyata manusia. Seperti surah Al-Jathiyah ayat 3 yang memiliki arti, maka pernahkah kamu melihat orang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Dalam surah Al-Qasas ayat 38, perkataan ilah dipakai Fir'aun untuk menurunkan dirinya. Wa qala fir'auna ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairih. Artinya, dan Fir'aun berkata, wahai kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Berikutnya, Ibnu Taimiyah memberikan definisi al-ilah sebagai berikut. Al-ilah ialah yang dipuja dengan penuh kecintaan hati, tunduk kepadanya, merendahkan diri, takut dan mengharapkannya pada tempat berpasrah ketika kita dalam kesulitan, berdoa dan bertawakal kepadanya untuk kemaslahatan diri, meminta perlindungan darinya dan menimbulkan ketenangan di saat mengingat dan terpaut cinta kepadanya. Kitab Imaduddin. Pembahasan eksistensi Tuhan terdapat dalam kajian filsafat dan teologi. Secara umum, pembahasan tentang ketuhanan hampir tidak ditemukan dalam Al-Quran dan kitab suci lainnya. Berikutnya, Abdul Halim Mahmud mengatakan, jangankan Al-Quran, Taurat dan Injil pun dalam bentuknya yang sekarang, baik itu perjanjian lama dan baru, tidak menguraikan eksistensi Tuhan. Berikutnya, sejalan dengan Halim, Al-Arberi dalam bukunya Reason of Revelation
in Islam menulis, di masa Plato, Yunani merupakan pusat pembuktian tentang Tuhan. Berikut bukti-bukti dan argumennya. Salah satu pun penulis-penulis tersebut membahas tentang eksistensi Tuhan. Dalam teks agama, bangsa Arya, dan dalam kitab Hindu, Upanishad, eksistensi Tuhan diterima begitu saja tanpa syarat bukti dan demonstrasi yang logis. Dengan demikian, semua manusia mempercayai eksistensi Tuhan tanpa diragukan. Nah, untuk dalil dalam istilah, dalil untuk menjelaskan konsep Tuhan menurut istilah dalam Al-Quran, dalam surah Quran Al-Jasiyah, surah 45 ayat 24, yang berbunyi, وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Artinya, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu, mereka hanyalah menduga-duga saja. Adapun tafsir ringkas dari Lembaga Kemenak Republik Indonesia, dan mereka orang-orang musyrik yang mengingkari kebangkitan berkata, iya, yakni kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia kita saja. Tidak ada kehidupan akhirat. Sebagian kita mati karena sampai ajalnya, dan sebagian kita hidup. Yakni lahir lagi dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Yakni akhir dari kehidupan kita. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu, yakni kepengetahuan yang pasti tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Nah, dalam surah At-Tur ayat 52 sampai dari ayat 35 sampai 36, am khuliqu min ghairi syai'in am hum khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Yang artinya, atau apakah mereka tercipta tanpa usul, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri, atau mereka telah menciptakan langit dan bumi. Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Dalam tafsir ringkas Kemenak Republik Indonesia, usai memberi bantahan atas tuduhan orang-orang musyrik, Allah lalu memberi bantahan atas keyakinan mereka. Allah berfirman, atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul yang jelas, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri sehingga tidak mau mengakui Allah sebagai pencipta, atau mereka enggan beriman karena merasa telah menciptakan langit dan bumi yang demikian indah dan rapi, sebenarnya mereka sendiri tidak meyakini apa yang mereka katakan, karena mereka memang tidak mengetahuinya. Nah, untuk pekan ketiga, yaitu konsep ketuhanan dalam Islam yang kedua. Adapun materinya, di mana dalil pembuktian Tuhan. Ibn Rushd menggunakan dua cara, yaitu dalil inayah, the proof of evidence. Dalil inayah, atau the proof of evidence, mengarahkan manusia untuk mengamati alam semesta sebagai ciptaan Allah yang mempunyai tujuan. Dalam surah Quran, surah Al-Luqman ke-31 ayat 20 yang berbunyi, alam tara annal fulka tajri fil bahri binikmatillahi liyuriyakum min ayati inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Artinya, tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah agar diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sungguh, pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang-orang yang sabar dan banyak bersyukur. Adapun tafsir ringkas Kemenak RI terkait dengan ayat ini, di mana Allah memaparkan fenomena-fenomena di bumi yang membuktikan atau menjadi bukti kekuasaan dan keesaannya. Wahai orang-orang yang berakal, tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dan tidak tenggelam dengan berkat rahmat Allah melalui pengetahuan yang dianugerahkan kepadamu, sehingga dia bisa mengangkut barang-barang yang kau butuhkan sebagai nikmat Allah, agar dengan itu semua diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sungguh, pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sabar dalam menghadapi ujiannya dan banyak bersyukur atas nikmatnya. Nah, berikutnya, metode kedua dari Ibn Rushd yaitu dalil ihtira'. Dalil ihtira' mengarahkan manusia untuk mengamati makhluk beraneka ragam yang penuh keserasian atau keharmonisan, khususnya alam hayat dalam surah Al-Hajj ayat 73 yang berbunyi,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولم يجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب. Sadaqallahul azim. Terjemahannya, wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Quran Surah Al-Hajj kedua ayat 73. Tafsir ringkas Kemenak RI, Allah menjelaskan bagaimana kualitas Tuhan-Tuhan selain Allah yang disembah oleh orang-orang kafir. Di mana, wahai manusia, perhatikanlah dengan cermat. Telah dibuat suatu perumpamaan yang harus dijadikan renungan oleh kamu, maka dengarkanlah dengan seksama. Sesungguhnya semua Tuhan selain Allah yang kamu seru dalam ritual kamu tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, yang menunjukkan ketidakpantasan Tuhan-Tuhan selain Allah itu dijadikan Tuhan. Walaupun mereka bersatu dalam sebuah regu atau tim untuk menciptakannya, jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka Tuhan-Tuhan selain Allah itu tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu, karena patung-patung yang disembah itu adalah benda mati, sama lemahnya yang menyembah dan disembah. Berikutnya, dalam dalil kosmologikal sering didefinisikan sering berhubungan dengan sebab akibat. Setiap sesuatu kejadian didahului oleh sebab. Dalil moral sering berhubungan dengan argumen Immanuel Kant bahwa manusia mempunyai perasaan moral yang tertanam dalam hati nalurinya. Nah, jenis tauhid. Jenis tauhid itu terbagi atas dua, yaitu teoritis. Teoritis teoritis artinya pengetahuan akan Tuhan beserta pengetahuan zatnya, sifatnya, dan amalnya. Adapun jenis yang kedua itu praktis. Praktis atau ibadah aktualisasi dari tentang tauhid teoritis. Berikutnya, dalam surah Al-Isra 111 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattahiz waladan walam yakun lahu syarikum fil mulki walam yakun lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Artinya, dan dikatakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan tidak perlu memerlukan penolong dari kehinaan. Dan agungkanlah dialah seagung-agungnya. Quran Surah Al-Isra ke-17 ayat 111. Tafsir ringkas mengenai ayat ini, dan katakanlah wahai Nabi Muhammad, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak, sebagaimana dikatakan orang-orang Yahudi bahwa malaikat adalah anak-anak Allah. Dan demikian pula dipercaya oleh orang-orang Nasrani bahwa Nabi Isa adalah anak Allah dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya, sebagaimana dipercaya oleh kaum musyrik yang percaya kepada Tuhan selain Allah. Dan dengan demikian dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan yang dilontarkan oleh siapapun yang menghinanya. Hanya dia saja yang maha agung, dan oleh karena itu agungkanlah dia seagung-agungnya. Oke, materi berikutnya, pertemuan manusia dalam Islam. Kerangka dasar keyakinan, hal ini terkait dengan keimanan kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala dan semua yang difirmankannya. Aturan norma atau aturan disebut syariah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sama manusia dan alam semesta. Pengembangan dari ketiga kerangka itu terdiri atas tiga, secara teologi Islam, fikih Islam, dan tasawuf. Teologi Islam memiliki definisi disebut ilmu yang lahir dari adanya penafsiran dan akidah Islam. Teologi Islam merupakan keilmuan Islam yang lahir dari adanya penafsiran syariat Islam, fikih atau syariat Islami. Adapun berikutnya tasawuf. Tasawuf itu lahir di abad ke-Hijriah dari adanya penafsiran terhadap akhlak Islam.
Berikutnya, yaitu tentang orang beriman dalam surah Al-Anfal ayat 2-3 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Terjemahan, sesungguhnya orang-orang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, kepada mereka bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka yang bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surah Al-Anfal ke-17 ayat 2-3. Dalam surah Al-Asr ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Artinya, kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Quran Surah Al-Asr ke-103 ayat 3. Nah, adapun dalam surah Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kazzabu fa'ahasnahum bima kanu yaksibun. Adapun artinya atau terjemahannya, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan menimpakan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ke-7 ayat 96. Tafsir ringkas dari Lembaga Kemenak RI, demikianlah siksa yang dijatuhkan Allah atas mereka yang durhaka. Dan sekiranya penduduk negeri yang akan pisahkan keadaan mereka atau selain mereka beriman kepada Allah, kepada apa yang dibawa oleh Rasul dan bertakwa, yakni melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, pasti kami akan limpahkan kepada mereka berkah, yaitu pintu-pintu kebaikan dari segala penjuru, langit dan bumi, berupa hujan, tanaman, buah-buahan, binatang, ternak, rezeki, rasa aman, dan keselamatan dari segala macam bencana, serta kesejahteraan lahir dan batin lainnya. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat dan Rasul kami. Maka kami siksa mereka disebabkan kekufuran dan kemaksiatan yang terus-menerus mereka kerjakan. Sehingga ketaatan akan membawa nikmat dan keberkahan. Sebaliknya, kekufuran mendatangkan laknat dan kesengsaraan. Berikutnya. Dalam surah Ali Imran ayat 135 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Quran Surah Ali Imran ketiga ayat 155. Tafsir ringkas dari Lembaga Kemenak RI
dan berbunyi, setelah Allah menjelaskan sikap penghuni surga ketika menghadapi orang lain, maka dia menjelaskan sikap mereka terhadap diri sendiri, sendiri. Mereka adalah orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, yaitu dosa besar, yang akibatnya tidak hanya menimpa diri sendiri, tapi juga orang lain, seperti zina, pembunuhan, riba, atau menzalimi diri sendiri dalam bentuk pelanggaran apapun yang akibatnya hanya pada pelaku saja. Baik dosa tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka segera mengingat Allah dan bertobat, lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah. Dan setelah bertobat, mereka tidak meneruskan atau mengulangi perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui dan menyadari akibat buruk dari perbuatan dosa dan menyadarkan mereka untuk segera bertaubat. Baiklah, konsep hukum dan HAM bagian pertama. Pengertian hukum Islam, penetapan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Rasulullah melalui sunnahnya. Ada perbedaan istilah mengenai hal ini. Islamic law, hukum Islam, Islamic jurisprudence, yaitu Islam. Di Indonesia, syariat Islam diistilahkan dengan hukum syariat atau syara'. Keduanya sangat erat hubungannya. Perbedaan syariat Islam dan fikih Islam atau syariat fikih terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Bersifat fundamental dengan ruang lingkup luas, ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan bersifat abadi, hanya satu. Berikutnya kesatuan dalam Islam. Berikutnya terdapat dalam kitab-kitab fikih saja. Kalau fikih terdapat dalam kitab fikih saja, bersifat instrumental, ruang lingkup terbatas, karya manusia tidak berlaku abadi dan bisa berubah dari masa ke masa. Berikutnya mungkin lebih dari satu atau 4 mazhab dan memiliki keragaman. Jika disusun menurut hukum barat perdata, maka susunannya itu sebagai berikut: munakahat, wirasah, muamalah. Jika disusun menurut hukum barat publik, maka al-ahkam, al-sutaniyah, siyar, al-mukassamat. Tujuan hukum Islam yaitu sebagai memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta. Nah, memelihara agama artinya beragama adalah kebutuhan manusia yang harus terpenuhi. Agama Islam harus terpelihara dari ancaman orang-orang yang akan merusak akidah, syariah, dan akhlak, atau mencampur adukkan agama dengan paham atau aliran yang batil. Sebagai memelihara akal artinya seseorang wajib menjaga akal pikirannya. Berikutnya, akal digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan juga berikutnya, Islam melarang minuman keras karena dapat merusak akal. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 5-90 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal hamru wal maisiru والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran surah Al-Maidah kelima ayat 90. Tafsir ringkas kebenaran Republik Indonesia mengenai hal ini. Melalui ayat ini, Allah memerintahkan kaum mukmin untuk menjauhi perbuatan syaitan. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, kitabnya, Rasulnya, sesungguhnya minuman keras, apapun jenisnya, sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak memabukkan, berjudi, bagaimanapun bentuknya, berkorban untuk berhala, termasuk sesajen, nikah laut, dan berbagai persembahan lainnya kepada makhluk halus, dan mengundi nasi dengan anak panah atau dengan cara apa saja sesuai dengan budaya setempat adalah perbuatan keji karena bertentangan dengan akal sehat dan nurani, serta berdampak buruk bagi kehidupan pribadi dan sosial, dan termasuk perbuatan syaitan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu dalam kehidupan pribadi dan kehidupan sosial dengan peraturan yang tegas dan hukuman yang berat, agar kamu beruntung dan sejahtera lahir batin dalam kehidupan dunia dan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Nah, memelihara keturunan artinya hal ini sangat penting karena untuk itu meneruskan keturunan manusia harus melalui pernikahan yang sah
menurut hukum Islam dapat dilihat dalam surah Quran, surah An-Nisa keempat ayat 23, yang artinya, yang berbunyi, maksud saya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد ما إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيم. Artinya diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuan sesusuan, ibu-ibu istrimu mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaan dari istri telah kamu campuri, tapi jika kamu belum mencampur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagi kamu istri-istri, anak kandungmu, menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surah An-Nisa keempat ayat 3. Memelihara harta. Memelihara harta karena harta adalah pemberian Allah untuk melangsungkan hidupnya. Sebagai khalifah, manusia harus menjaga dan mengelola alam sesuai dengan kemampuannya. Berikutnya, pada prinsipnya, setiap benda bukanlah mutlak milik Allah. Berikutnya, memelihara harta, artinya harta adalah pemberian Allah untuk melangsungkan hidupnya. Sebagai khalifah, manusia harus menjaga dan mengelola alam sesuai dengan kemampuannya. Berikutnya, pada prinsipnya, setiap benda bukanlah mutlak milik manusia karena pemilik sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, konsep hukum dan HAM bagian 2. Hukum Islam ada 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, akal pikiran yang memenuhi syarat untuk berijtihad. Yaitu Al-Quran. Pertama, Quran maknanya bacaan atau yang dibaca, dituliskan secara lisan dan memungkinkan untuk ditulis dan dikumpul sehingga menjadi kitab yang dapat dibaca oleh manusia. Dr. Daud Al-Attar pada tahun 1979 menyatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan secara lisan dan gaya bahasanya termaktub dalam mushaf. Tim penerjemah atau penafsir Al-Quran diturunkan secara lisan dan membacanya adalah ibadah. Mukjizat Al-Quran, yaitu dari bahasa Al-Quran, sejarah, dan isyarat ilmu pengetahuannya. Nah, berikutnya yaitu sumber hukum Islam. Terbagi atas 3, yaitu Al-Quran, Sunnah atau Hadis, Ijtihad. Nah, Sunnah itu juga terbagi atas 3, yaitu Sunnah Qauliyah, Sunnah Fi'liyah, Sunnah Taqririyah. Sunnah Rasulullah dapat dikelompokkan ke dalam bersifat al-haja al-basyariyah, mencerminkan tradisi masyarakat, aturan tertentu seperti berperang, tasyri' hukum. Berikutnya, bersifat tasyri' mencakup 3 hal,
yaitu pengejawantahan misi kerasulan. Berikutnya aturan kepemimpinan imamah dan pengurusan tadbir dan keputusan Rasul. Ijtihad berbatas dua bersifat penelitian ilmiah, kedua bersifat dinamis dan terbuka. Metode ijtihad dinilai valid ketika kias reasoning by analogy. Yang kedua, masalihul mursalah, ketetapan hukum yang berdasar. Tiga, tinjauan kegunaan sesuai syariah. Nah, hukum Islam dalam masyarakat itu sebagai fungsi ibadah, fungsi amar ma'ruf nahi munkar. Berikutnya fungsi sawazir. Keempat, fungsi tanzim wa islah al-ummah. Adapun kontribusi umat Islam sehingga terbentuknya undang-undang yaitu Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1947 tentang perkawinan, peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1907 tentang pewafakan tanah milik, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, Inpres nomor 1 tahun 1981 tentang kompilasi hukum Islam. Berikutnya, yang kelima, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dan 6. Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1999 tentang penyelenggaraan zakat. Alhamdulillah, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada benar, itu datangnya dari Allah SWT, dan jika ada salah, itu datangnya dari diri saya pribadi. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa bernilai ibadah dan bermanfaat bagi para penonton sekalian. Dan sekali lagi, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan hasiran.